Iya, kapan lagi ngeliat badannya buluk. Gue nggak penuh-penuh amat, Iya. tapi bersejarah tatonya. Oh gitu ya. Jadi sosoknya lu bisa ngeliat. Yang berbentuk gondoruo, kuntilanak, pocong. Kita kalau takut kencing di pohon beringin, takut sama batu gede kita kencingin, lu udah musyrik, men. Gue bisa melihat sosok-sosok astral, tapi bukan manusia. Oh yeah! Buluk Super Glad. Oh yeah, halo Buluk. Gila sehat. Oke Luk, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita menjaga kesehatan. kesehatan. Ya, Betul, untuk penting, Pren. mengurangi dampak yang semakin parah nih. Bener. Oke. Betul. Namanya juga Oh. virus, Harus kita harus inilah, kita perangi jaga ya. lah, ya kan? Gua udah lama banget nggak ketemu lu ya. Terakhir kali 2017. Semenjak lu ngilang ya. Semenjak lu ngilang, ya. Aduh gila. Gue bingung bisa ngilang lu. Sulap. Simsalabim bling. Iya gila, gue ya nggak tahu gue Buluk kemana, gue udah ngilang. Dan banyak yang gue pengen tanyain nih sama lu nih. Siap. Malam ini nih, gue udah lama, kita udah lama nggak ketemu. Udah lama banget. Pokoknya gue terakhir kalau nggak salah tuh ketemu Bang Trison tuh era zaman 2017 sebelum gue ngilang tuh kita ketemu di acara ini. Indonesia kita. Iki. Indonesia kita. Di Hard Rock ya. Di Hard Rock, Iya, betul banget. Iya. Oh tuh belum ngilang tuh ya? Belum. Sebelum menghilang. Iya. Akhirnya ketemu juga. Gimana lo? Kabar lo gimana? Sehat-sehat sekarang lah? Alhamdulillah sehat. Syukur, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Harapan gue juga lu selalu sehat lo. Amin. Biar banyak inspirasi yang bisa timbul lagi. Amin. Gue selalu menunggu karya-karya lo ya. Karya-karya lo gila-gila. Udah beberapa bulan ini ada liris baru-baru, karya-karya baru. Sekarang ini. Sama Super Glad. Super Glad dia merilis, sebenarnya Super Glad bulan Maret 2020, pas gue banget balik tuh, gue sempat ngerilis mini album Rockaholic Revival tanggal 3 Maret. Solo. Enggak, Super Glad mini album. Rockaholic Revival tanggal 3 Maret bertepatan dengan 17 tahun ulang isi Super Glad, ulang tahunnya. Oke. Udah 17 tahun. 17 tahun. Nah, tiba-tiba kan sekitar 25 Maret kalau nggak salah, pandemi udah mulai gosip-gosip tuh. Pang bulan April kita rencananya tuh ada tour Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, kandas. Baru jalan 2 kota. Banget. Oh, sempat jalan. Sempat jalan 2 kota. Kemana aja tuh? Baru Cianjur sama Bandung. Harusnya habis itu Sukabumi, Tasik, Cirebon, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Bali. Gagal kabeh. Kusut. Sayang ya. Sayang banget ya. Inilah akibat pandemi yang nggak selesai-selesai nih. Gue juga nggak tahu nih kenapa nih nggak selesai-selesai ya. Sementara kalau kita lihat di negara-negara udah mulai reda, bro. Habis kalau gue bilang ya, kalau ini ngomongin pandemi, teori gembel gue aja. Kalau kita ngomong PSBB, ya kan, warung-warung tutup sampai jam 8, ya kan. Buat gue sih setengah-setengah ya. Maksudnya gini, bukannya gue ingin memutuskan pendapatan. Lu buka siang hari, ya kan, orang rame di siang ketemu sore, malam tutup, sama aja bohong. Ya, mendingan sekalian misalkan lockdown 2 minggu, 14 hari tuh, udah gitu. Tapi teori gembel gue, pemerintah kasih lah duit-duit gembel doang mah, ya kan, buat yang pada nggak mampu gitu. Abis itu udah beres semua, daripada tutup setengah hari, ya kan, mau tanggung. Gue kayak kemarin mau makannya ribet, setengah 8 pada tutup, aduh, buat kusut. Iya, tapi yang pasti sih kalau gue bilang sih kalau memang pemerintah serius untuk memerangi pandemi ini, yang paling utama gue rasa tutup Lockdown beneran. Lockdownnya pom bensin tutup, bro. Nah, iya bener. Jadi otomatis gak bisa kemana-mana. Gitu loh. Itu gue rasa lebih efektif kali ya. Tapi kasih juga yang membutuhkan. Pemerintah kasih ada dana subsidi khusus buat yang membutuhkan supaya kenolong. Jadi di masa-masa pandemi ini apa, bro, kegiatan lo, bro? Musik gimana? Musik yang pasti sebenarnya Super Glad ngerilis mini album Rockaholic Revival di tahun baru 2021 juga. Super Glad kemarin merilis single, tapi sebenarnya singlenya dari single lama kita bikin kerjasama, dibikin kayak charity, kayak modelnya We Are The World-nya Stevie Wonder gitu-gitu. Lagu apa tuh? Satu. Lagu satu itu Wah, itu gila tuh lagu tuh.
Itu gue salut tuh lagu tuh lu bisa ketemu, itu lu tulis Gue liriknya. nulis. Itu lu bisa ketemu, itu inspirasinya gimana tuh bro? Apa lo dulu juga pemakai? Jadi, nah, kalau gue dibilang drug user, enggak kebetulan. Jadi gue Oke. tidak kena sama sekali yang namanya drugs. Zaman-zaman bandel gue, Keren. standar lah. Burger Kill, BK, Iya. padi kapas, ya kan? Eh, Ganja, minum, udah pasti. Tapi gue nggak kena sama sekali yang Kimia namanya nggak lo kimia, ya? nggak kena. Obat iya zaman itu, zaman era Rohypnol, era Magadon mah ya udahlah ngeces deh gitu ya kan. Kebanyakan semua Inspirasinya tuh gua- gimana tuh bro? teman-teman gue Bang Rison, teman-teman gue banyak yang meninggal karena jarum suntik. Oke. Di mulai era-era 90-an akhir kan drugs di kita ini drugs jorok ya. Betul. Udah kelas kesekian kan. Iya. Yang udah Sampah-sampahnya deh. sampah-sampahnya juga dan semua teman-teman tuh terkena lah putau dan segala macam, terutama putau. Hampir semua teman-teman dekat mereka meninggal karena drugs. Nyuntik ya khususnya. Nyuntik semuanya. Gue nulis lagu itu, ternyata lagu itu masuk juga ke mereka-mereka yang terkena HIV. Betul. Kebetulan waktu itu MTV lagi nyari nih, lu ada lagu nggak yang kira-kira bisa buat ngebantuin, bikin buat MTV Staying Live theme song. Gua ada nih, coba dulu deh, ternyata kepilih lagu itu. Tapi lagu itu udah ada sebelum MTV nyari? Sudah gue bikin kasarnya dulu, Belum direkam? belum direkam. Oke. Nah, ketika terus? MTV minta, akhirnya gue bikin versi benernya. Cuman masih gue gonjreng-gonjreng gini doang kayak sebelum engkau mengerti apa arti dari semua ini. Ya. Sebenarnya gue ngambil lagu ini Bang Rison nih. Apa tuh? Last Christmas I give you my heart, for the very next day you gave it away. George Michael. This year you save me from tears, I give it to someone Yeah. special. Dari situ gue ngambilin nadanya. Nadanya ya. Gitu, nah. Udah tuh, kasih ke MTV, kepilih, naik langsung nama Superglad. Tambah naik gara-gara lagu itu. Nah, Itu kemarin di album keberapa tuh bro ya? nggak ada album, jadi dia hanya untuk theme song Staying Live. Oh gitu. Iya, single doang. Kemarin kita kerjasama tuh akhirnya di 2021, 2020 akhir, kita ngerilis lagi si lagu satu, tapi kita charity-kan, jadi semua penghasilan digitalnya, dari monetizing YouTube, Spotify, Joox, dan segala macam, kita sumbangin lewat Rumah Harapan. Oke. Lewat Rumah Harapan, kita sumbangin buat mereka-mereka yang membutuhkan, bukan karena COVID aja, misalkan ada bayi yang membutuhkan operasi untuk apa, nah, penghasilan dari lagu itu kita bagi ke mereka. Dan itu dibantu sama musisi-musisi era sekarang. Ada Pamungkas, Danila, Prince Hussein, Endah, Melanie Subono, Marcel, Elo. Semua nyanyi deh, kayak model We Are The World. Oke. All artis nyanyi Tapi gitu. lagu satu tuh Lagu ya? satu, versi baru. Udah direkam tuh? Udah ada di YouTube. Oh udah ada Udah ya? di YouTube. Ntar gua Gitu. dengar. Lebih ngepop versi barunya. Ih, cakep, mantap. Keren. Terus selain itu lu ngapain lagi nih bro, sekarang ini bro? Gue perlu lu tahu banget ya, karena gue udah lama nggak ketemu lu Betul. nih. Di band sih masih. Masih. Lu punya band lagi, gue dengar tuh. Band baru sama Band metal gue dengar tuh ya. Metal. Ngeri. Jiwa era pitap dikeluarin Gitu lagi. ya, gila. Ketemu anak-anak Kausan sama bandnya, ya secara umur beda jauh. Anak-anak muda nih. Sangat jauh lebih muda lah pokoknya. Dari- 90-an deh mereka lahirnya. Oke. Di saat gue lulus SMA mereka lahir. Oke. Lebih tua itu yang pasti. Pasti, udah pasti, iya. Nah, Oh, iya. Kausan nih kebetulan Konsepnya gimana tuh konsep itu? base camp Cimahi, Jawa Barat. Oh, Konsepnya gue memang pengen punya band metal awalnya. Pengen punya band metal yang gue bedain karakter gue dari mulai performance, audio, karakter suara, itu gue bedain semuanya. Sampai akhirnya tercipta si Kausa ini. Memang liriknya pun berbeda yang gue tulis di Kausa sama di Superglad. Kausa tuh lebih dark, lebih horror dan segala macem. Bulan November 2020 Kausa ngerilis album Una in Perpetuum. Nah, baik. Desember Kausa ngerilis juga tuh video klipnya Jangan Diam Hantam. Harusnya setelah video klip gua bikin ini film horor. Jadi video gitu. klipnya itu pembunuhan kan ceritanya. Di lagu. Di lagu Jangan Diam Hantam tuh. Oke. Pembunuhan. Tapi kok kenapa dia ngebunuh si cewek? Kenapa sih si cewek jadi pembunuh? Kenapa sih penuh darah-darah dan segala macam? Nah, gua punya cita-cita, gue bikin film horor Harusnya bulan Januari kemarin, gue syuting tanggal 5 Januari.
Lu ikut main di situ? Gue sutradaranya. Wih, keren. Sosokan gue. Ngeri. Gue sutradara film horor, model-modelnya gue gara-gara terinspirasi film-filmnya Quentin Tarantino. Jadi Quentin Tarantino tuh bikin film kan B-class movie horror yang darah di mana-mana muncrat. Darah udah muncrat masih gitu-gitu kan B-class movie lah kayak. Nah, gue bikin konsepnya kayak gitu. Jadi gue udah beli tuh galon darah banyak banget. Rencana kita syuting di Padalarang waktu itu karena butuh kalau lihat settingan Lord of the Ring tuh yang Bukit Cadas gitu-gitu. Nah, gue udah dapet di Padalarang. Oh, di Bukit-Bukit Di Kapur Bukit itu ya? Kapur itu, cuman keren kan tuh. Jadi Oh, gue pernah bikin klip situ Iya. sama Rox tuh. pas pembunuhannya tuh. Oh, di situ ya? Pas di situ kan. Ah. PSBB Jawa Bali kan terakhir tiba-tiba habis tahun baru tuh. Berpanjang mulu lagi sampai sekarang. Jadi mau nggak mau si video klip itu gua pending sampai PSBB beres. Kita langsung syuting. Semua skenario udah jadi, produksi udah ready, tinggal kita syuting doang. Cuman masalah PSBB aja yang bikin ribet nih. Itu film pendek ya? Film pendek 15 menit durasinya. Wih. Nah, oke. gue bikin nyambung video klip, film pendek, video klip lagi, film pendek lagi closingnya. Jadi ada empat konten yang dirilis Kausa, 2 video klip dan 2 film. Nah, filmnya nyambung tuh. Jadi nonton video klipnya dulu supaya ngerti filmnya. Habis nonton film yang kedua, nonton video klipnya dulu yang ketiga supaya ngerti film yang keempat. Itu story-nya lo bikin? Gue semua yang bikin. Inspirasi dari mana lu, bro? Itu film itu? Kebanyakan nonton Netflix gue. Gitu ya. Apa karena karena lu punya indera keenam gitu? Aja. Itu gue lihat apa di Salah satunya bisa dibilang. Jadi kayak gini. Gua pengen bikin daya hayal lu tuh udah bukan indera lu tuh kayak. soalnya gini. Indra di luar indera manusia. Lu. Indraki keluar. Kaki itu jenius tuh. Nah, gua ngelihat beberapa tayangan-tayangan dalam tanda kutip tayangan-tayangan horor di ini salah satunya Risa Sarasvati keren. Banyak lah yang kayak gitu-gitu. Gua sama teman-teman gua dulu sempat bikin channel YouTube namanya Soket. Soket ini ada empat orang punya karakter beda-beda. Jadi gua ngambil inspirasinya dari Ghost Adventure ada di National Geographic. Soket ini gue tipikal orang yang bisa melihat, tapi gue tidak percaya dengan superstitious. Dalam arti gini, misalkan nih ada pohon beringin di tengah hutan, lu nggak boleh kencing di situ. Kasarnya kayak gitu. Iya. Atau ada batu gede di tengah hutan, lu nggak boleh kencing di situ. Gua tipikal orang yang bodoh amat. Kita kalau takut kencing di pohon beringin, takut sama batu gede kita kencingin, lu udah musyrik, friend. Berarti Musyrik, itu pemikiran gua gitu. Iya. Lu udah percaya dinamisme itu kan Iya, kayak gitu. iya. Buat gua, lu kencing di pohon beringin harus numpang kencing, bismillah gitu. Numpang kencing ke pohon beringin doang. Lu yang takut yang di atas, jangan pohon beringinnya gitu, betul kan gua. Iya. Cuma kan superstitious orang-orang kita tuh kebawa sama hal-hal kayak gitu. Kecuali pohon beringinnya dikeramatin, ya kan? Atau si batunya ada keramatnya, itu beda urusannya. Itu ada sejarah urban legendnya. Itu gua nggak berani. Tapi kalau pohon beringin liar di tengah hutan, bodo amat. Mau kencing ngapain harus numpang kencing. Kayak gitu-gitu. Iya. Karena gue bisa melihat gitu. Dalam arti, gue bukannya sombong, gue bisa melihat sosok-sosok astral, tapi gue nggak bisa ngajak ngobrol mereka. Berbeda dengan orang-orang yang misalkan bisa ngusir, bisa gitu ngajak ya? ngobrol. Gue nggak bisa. Lu bisa ngeliat gitu loh. Sering. Oh gitu. Sering. Itu dari umur berapa lu bisa punya Sebenarnya indera dari seperti itu? kecil gue udah ngelihat, cuman gue nggak tahu kalau itu mungkin sama kayak film Danur kali ya. Maksudnya ada gue nonton film Danur mirip gue nih gitu. Gue nggak tahu kalau itu adalah makhluk beda dunia ya kayak gitu. Jadi sosoknya lu bisa ngeliat, kelihatan gitu loh. Misalnya sosok Gondorwo. Oh kalau gitu gue nggak pernah lihat tuh. Yang berbentuk Gondorwo, kuntilanak, pocong. Lalu yang lu lihat? Pocong gue sempat ngeliat. Yang gue lebih ngelihat sering. berbentuk orang aja. Tapi bukan manusia. Jadi berbentuk orang aja, jelas nih. Gitu. Mukanya ada gitu. Makanya ada semuanya, ada nggak yang, wah kalau yang serem mah kabur kencing celana. Kayak misalkan gue pernah gue sempet siaran di Sarinah dulu, di Tamrin. Lantai 8 Sarinah tuh kalau malam, gue kan siaran malam kelar jam 1 malam, nah itu gue pulang sendirian tuh. Nah, Gue suka turun lewat lift, kadang-kadang lift kalau lift Sarinah udah jam 12 malam ke atas, lift utama udah mati. Kita lewat lift barang tuh dari belakang. Nah lift barang itu kalau buka, pencet, wah udah bilang horor, sehoror-horornya cuy. Dari zaman kapan tuh gedung Sarinah ada kan? iya betul. Nah itu setiap gue masuk, gue kadang-kadang suka mencet lift, masuk udah.
turun, G, oke, gue tunggu gini. Nah, gue nggak ngeliat belakang kan, waktu gue masuk kosong soalnya. Terus gue sambil, nyalain rokok, pas gue ngerokok belakang, kontol, gue langsung kaget. Ada aja sosok di belakang gue yang gue langsung kaget gitu. Oh gitu ya? Tapi, anjing kapan dia masuk? Oh, ternyata bukan orang itu gitu. Tapi gue nggak bisa ngajak ngomong, dan muka mereka tuh, entah kadang nggak ngelihat gue, kadang-kadang ngelihat gue. Cuman kalau misalkan, ini kayak Bang Tison ngeliat saya nih, gini kan. Gue ngelihat gini, gue pikir dia lagi ngeliat gue banget, ternyata dia sebenarnya ngeliatnya ke sana. Jadi kayak gue, wih, gini-gini, terus gue gini-gini, matanya tuh ke sana. Kalau gue belok ke sini, dia nggak ngikut. Tapi pernah lu ajak ngobrol tuh? Pernah, nggak ada yang bisa. Nggak bisa ya? Orang zaman, togel, gue nanya nomor mulu, kagak pernah dapet. Nggak ada jawaban. Iya, saya kayak gitu. Nah, akhirnya gue bikin tuh si channel Soket waktu itu. Cuman, karena waktu bikin channel, channel horor itu butuh biaya banyak. Kita butuh kamera infrared, butuh segala macam, mau nggak mau, biayanya produksinya gede. Dan kita nggak dapat sponsor, akhirnya hanya bertahan 3 episode, goodbye. Gitu. Bikinlah gue cabul lagi, catatan si bulu. Iya ya, lu Gitu. lagi bikin cabul nih, kayaknya lagi viral juga nih channelnya nih. Amin. Jadi jangan lupa teman-teman ya, nonton ada gue di catatan si Buluk. Yoi. Lu mesti nonton. Oh iya, Luk, di saat pandemi ini lu ngapain lagi tuh selain musik ya tentunya ya? Ada hobi apa lagi lo untuk ngisi waktu lah? Karena kan memang kalau kita mau bicara konser dan lain-lain, musik ini lagi gembel deh ya. Ya paling mungkin rekaman lah yang masih bisa. Selain itu apa lagi lu? Kesibukan apa lagi nih lu saat ini? Cupang. Wih, Gue lu miara juga ikan cupang ya? cupang, tapi awalnya sih miara iseng-iseng. Awalnya gue miara iseng-iseng, jadi awal-awal gue bikin catatan si Buluk, gue nginterview Gorus Hellcrash. Ya. Nah, dia tuh pemain cupang dari sebelum cupang lagi rame kayak sekarang. Oh gitu, sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Oke. Gue ngobrol-ngobrol sama Gorus, kebetulan pada saat itu gue dikirim ikan cupang untuk pas gimmick doang sama Gorus dari teman-teman farm juga, Beta Jaya namanya. Dikirimlah gue cupang tuh, jenisnya Blue Rim. Oke. Gue pertama dikirim, udah, gue nggak tahu harga cupang pada saat itu semahal segimana gitu kan. Pas tiba-tiba ya udah gue piara, gue beliin soliter, gue taruh aja di soliter, kasih makan juga standar. Gue googling lah, cupang Blue Rim, pas gue lihat harganya, buset, 1,5 juta, 3 juta. Iya, cupang sekarang mahal-mahal ya. Segede itu, terus gue telepon yang ngasih kan, bro, tuh cupang lu harganya berapa? 1,5 om bro, anjret, langsung gue rawat langsung pelan-pelan. Mulai pelan-pelan tuh, belajar, nggak sengaja gue iseng bikin story di Instagram, dikirim lah sama teman-teman farm nih, kirim teman-teman farm cupang, sampai akhirnya cupang gue awal-awal tuh ada 16 pasang, 16 laki dan 5 perempuan, waktu itu 21. Dari 16 laki itu gue pilih yang bagus, gue ternakin 5-5-nya si perempuan ternak nih, juga gue ternakin. nih. Wih, seorang musisi ternak cupang, lu bayangin nih. By YouTube nyarinya awalnya. Bisa lu bakalan bisa jadi lebih daripada peternak lo. Amin. Gue belajar dari YouTube, gue ngeliatin dan segala macam, gue ternak. Entah kenapa kalau kata orang-orang, tangan lu dingin berarti tuh kalau miara-miara gini-gini. Karena berhasil semua. Biasanya tuh nernak pertama kali gagal pasti. Entah matilah anaknya. Gue nernak cuma di akuarium asal-asalan, gue ternak, gue liatin dari YouTube dan segala macam, berhasil. Jadi sekitar 50 pertama, jadi 100, lama-lama jadi 100, hampir 200. Gue punya toples kecil-kecil hampir 300 biji di rumah. Duh, ini kalau kayak gini gimana ceritanya kalau misalkan gue cuma ngasih makan doang kan? Gue ngeliat-ngeliat segala macam, ternyata wah ada sistem lelang cupang lah, live inilah gini. Banyak juga musisi yang lagi ini. Banyak, Enda mah kelas kakap malah. Iya, Enda tuh. Dimas Last Child. Banyak loh, Firman Teenage Death Star. Lu postingin di Instagram lu juga? Baru, Instagram gue ngomong-ngomong nih, kalau yang ori, Instagram akun pribadi. Oh iya, katanya di-hack ya, gue dengar ya. Bajingan banget temen-temen. Bisa begitu kenapa tuh lu? Nah, 25 Desember 2020, sebelum tahun baru, pas Natalan, gue posting lagu band idola gue, Battery Legend, lagunya Heart the Angel Sing. Heart the Angel Sing, as is born a newborn king. Nah, versi punk rock itu gue postingan, jebret. Besoknya tanggal 26 Desember gue dapat notifikasi di ini gue di DM dari Instagram. Halo, bla 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 bla, postingan lu melanggar piracy, copyright. Oh iya juga nih. Ya udah kalau gitu gue hapus deh. Sorry, oke, I'll already delete the post. Oke, kalau udah delete postingannya, tolong klik link di bawah ini untuk lu isi formulir supaya kita bisa lapor ke pihak
yang bersangkutan. Gue klik linknya, keluar website tuh, welcome to Instagram, plang, oh canggih deh, oke. Gue klik, oke, masukin nama, ini, tolong copy paste lagu yang lo copy piracy-kan. Gue posting, gue masukin link email gue, nama depan, nama belakang, tempat tanggal lahir, ya kan. Pas email dia nawarin lagi tuh, lu mau autentifikasi 2 langkah nggak? Jadi masukin juga nomor handphone lu di bawah, gue masukin lagi, plak. Oke, agree, standar tuh ada polisi. No, apa kalau setuju apa enggak? Saya setuju. Next, apa saya setuju. Pokoknya kayak bikin ini deh. Next. Oke, agree. Tak, finish. Udah. Nggak lama, udah tuh gue nyantai-nyantai. Sejam kemudian gue buka IG. Nah, kok nggak bisa dibuka IG gue? Waduh, tiba-tiba IG gue nggak ada. Dapat WA lah gue. Masih gue simpan WA-nya nih. Gue bunyinya seperti ini. Nah. Hi, I hack. Pakai hi lagi, kurang asem nggak? Udah ngebaca pakai hi deh. I hack your account and I can give back the account for $200 gitu. Akhirnya gue sempet chatting panjang sama dia, gue tawar $1 nggak dikasih, friend. Gue lagi gembel, how about $1, gue bilang gitu. Nggak dikasih sama dia, udah akhirnya gue ada temen yang ngerti masalah hackingan gini juga, gue tanya sama dia, terus akhirnya dia bilang, bang lapor Instagram aja, kayak gini. Gue lapor lah Instagram. 2 hari kemudian, gue udah bikin tuh foto KTP, fotokopi, segala macam, pokoknya database gue kasih ke Instagram. Instagram masih. Permasalahannya adalah email gua itu nge-sync sama akun lain. Jadi kalau gua email ke Instagram balas email gua, selamat, Instagram udah bisa dipakai lagi. Ini link di bawahnya, klik link itu nyambungnya ke akun yang bukan dibajak itu. Karena akun yang dibajak itu udah ganti nomor, ganti email, kan dia pegang database, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, untuk gua balikin lagi kan pegel banget, coy. Dapetin 50.000 setahun ya kan, ini lagi susah banget balikin lagi kan. Jadi akhirnya gue ada orang dalam kebetulan, mudah-mudahan aja bisa dia bantu, kebetulan dia mengerti ke Instagram karena dari teman gue Pamungkas, musisi yang lagi diidolakan remaja masa kini. Kasusnya sama gue, kebajak karena piracy. Pamungkas ngelapor ke itu dan Pamungkas sudah bisa balik, gue udah sebulan belum nih. Akhirnya udah udah lapor, mudah-mudahan cepet lah, mudah-mudahan tuh Lucky_looks yang sekarang jadi Erdem27, jangan lu follow dulu, bukan gue itu. Kalau ada DM penipuan, bukan gue itu, Erdem27. Akun gue yang sekarang gue pakai akun cupang doang. Nih, aku anak Pang Beta. Nih, aku anak Pang Beta ya? Aku anak Pang Beta, jadi akunya itu Aqua. Nakpang _beta. Oh. Koleksi ini. Tapi karena ini baru 4 hari, jadi belum banyak postingannya, baru 4 hari gue. Baru 4 hari itu ya? Baru. Itu juga kemarin gara-gara, apakah gue jual apa enggak, ngomong menyonya, udah jualan aja, modalin beli toples ini. Udah, akhirnya gue beli toples, gue bikin rak di rumah. Rumah gue yang tadinya pajangan-pajangan, semua poster Rigor Mortis, poster AMKE, berbarengan dengan toples cupang. Buat gue jualan. Iya, ini pelajaran juga nih buat teman-teman nih yang punya Instagram ya. Jangan sampai lo kejadiannya kayak Instagramnya. Pokoknya kalau disuruh ngeklik apapun itu, jangan pernah lo klik gitu. Walaupun itu resmi dari Instagram nggak pernah ngasih link masalahnya. Oh gitu ya, Instagram nggak pernah ngasih link ya. Ya buat teman-teman nih semua nih biar tahu ya. Instagram nggak pernah ngasih link ya. Jadi jangan sampai lo ketipu semua. Kalau gue lihat kisah lo, udah banyak kisah lo yang dibicarakan yang lo hilang lah, ya lo nggak tahu kemana. Udah sering tuh mah. Udah sering ya. Nah, ini ada nih yang gue mau tanyain sama lo nih lo. Oke. Gue lihat lo pecinta tato juga kan nih. Lumayan. Iya. Banyak tato lo nih. Lumayan lah. Lo dari umur berapa lo mulai nato? Sebenarnya baru gue Bang Trison. Nato gue itu pas anak gue lahir, 2006. Anak pertama. Anak pertama lahir. Itu nato anak dulu. Terus kedua, gue tato sebelah sini, Social Distortion, karena itu band yang bikin gue. Nah itu kalau mungkin Bang Trison atau di interview di Cabul, tadinya mau niat jadi abri ya kan, terus tiba-tiba gara-gara musik jadi musisi. Nah gue tadinya pemain volley profesional gue. Oh gitu ya, lu pemain volley tadi ya? Profesional gue, di klub besar di Indonesia lah. Oke. Gitu. Terus tiba-tiba gara-gara sebuah lagu Social Distortion judulnya Story of My Life, dia ada lirik kayak gini nih. Oke. High school seems like such a blur. Ini dia. I didn't have much interest at sport or school election. Nah, I didn't have much interest at sport or school election. Jadi dia, wah idola gua nggak suka olahraga, gitu.
Ditelan mentah-mentah lah gue pada saat itu. Fuck sport. I'm a punk rocker. Gue berhenti jadi olahragawan, ya kan. Bahkan skateboard pun gue berhenti demi lagu Story of My Life yang akhirnya gue tulis liriknya di sini nih. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? 92-an. Gitu. Oh, 92 ya. Gue berhenti jadi olahragawan, gue fokus ke musik doang, jadi punk rocker pada saat itu. Nah, ternyata idola gue si Mike Ness itu pemain boxing dan dia olahraga. Itu kias sebenarnya. Dia Kita olahragawan ya? iya, kita kan zaman dulu nggak tahu lirik itu tentang apa. Iya, iya. Cuman asal luarnya tahu luarnya doang. Jadi akhirnya to the point aja, wah nggak suka kayak gini, kayak lagu Nuclear Assault, long hair asshole, long hair asshole. Kita nggak boleh bertemu anak metal berarti nih. Padahal Nuclear Assault band metal kan bego. Kayak gitu-gitu. Nah akhirnya udah dari mulai bikin tato yang di sini, bikin tato sosial dari situ nongkrong gue di Kemang. Kebetulan gue nongkrong di tempatnya Gorus tadi yang gue cerita, Gorus Death Squad. Dia punya studio tato, gue nongkrong situ tuh setiap hari. Nah kayak hujan-hujan kayak gini nih, ya kan lagi hujan, jam-jam 7 bengong-bengong, nggak ada klien yang lagi nato. Tukang tatonya, tato artisnya, BM, termasuk gue BM juga. Bang Bol, nato yuk. Nato apaan? Lu mau yang tato apaan? Iya, ayo mau nggak mau. Googling, gue pengen tato ini nih. Dari ceplok. Mana tatoan pertama lo mana? Kalau tato nih, gue buka ya. Buka dong. Seperti ini. Iya, kapan lagi ngeliat badannya buluk? Gue nggak penuh-penuh amat, tapi bersejarah tatonya. Oh gitu ya, tiap tato tuh ada sejarah buat lo ya? Kamu pas bikin, mikir, gambar ini. Ini tato pertama. Yang mana tuh lagu lo? Nih, anak. Oh, ini anak lo ya? Ini pas di umur 6 tahun gue tato. Cakep anak lo ya, nggak kayak lo kayak. Ini beda, untungnya. Untungnya. Nah, terus ini bunga mawar ini mewakili kasarnya buat dia semua lah. Emang Keindahan. mawar hidup gua kayak. Dan tanpa duri dibikin, emang mawar yang bagus-bagus sampai belakang. Nah, ini tangan berdoa ini senandung rindu. Ini doa gua selalu ke dia dan doa gua selalu ke almarhum mamanya. Oke. Gitu. Nah, itu gua bikin nanti. Sekarang nih anak lo sama siapa? Sama lo? Sama keluarga almarhum. Oh, Sama keluarga almarhum di Belanda. Oh, di Belanda. Di Belanda. Jarang nggak pernah ketemu dong lo? Udah berapa belas tahun. Umur berapa sekarang lo, anak lo? 15. Oh, 15. segede anak gue yang masih kecil. Segede SMP kelas 3. Iya, sama ya. Oke. Nah. Nah, ini gue liat cross nih. Lu Muslim kan? Muslim, cuman almarhum istri gua Kristen. Oh, jadi oke. gua kayak menghargai dia. Ini ada angel yang lagi berdoa, dibalut cross dan segala macam. Kebetulan makamnya almarhum emang ada angelnya dan ada crossnya. Gua sadur di sini lah. Oh, Gua oke. ini kesini gitu. Nah, faith, keyakinan bahwa semuanya bisa jalan yang terbaik gitu. Nah, sebelah sini sisi gelap. Makanya waletnya pun beda. Ini walet angel sebelah sini kan. Oke. Waletnya sini evil. Oh iya, benar. Sick Boy. Sick Boy. Ini memang gua ngefans sosial. Hampir semua tato gua tuh dari lagu-lagu yang Social Distortion. Sick Boy juga lagu Social Distortion. Social Distortion tato kedua gua setelah anak gua tato yang ini, karena gua pikir gua harus punya tato sosial di logo Social di School, tulisan Panther sama Rose juga sama. Gue mengidolakan vokalisnya Mike Ness, dimana dia punya tato Panther sama Rose di leher, tapi karena gue nggak berani tato di leher waktu itu, gue bikin di sini. Senjata adalah judul lagunya Superglad, yang featuring sama Roy Jekunia. Oke. Senjata, gue bikin emang gambar pistol, tulisan senjata judul lagunya. Nah, ini lagu Story of My Life yang akhirnya membuat gue berhenti jadi olahragawan, liriknya di sini nih. Gitu. Nah, ini apa nih lubang kunci nih? Nah, ini ada story-nya nih. Apa nih story-nya apa itu? Jadi, dulu gue lagi berharap sama nyonya yang sekarang. Gue deketin dia nggak dapet. Gue gambar ini, gue tulis hope, berharap. Nah, terus gue ngomong sama dia, kalau suatu saat lu nerima gue, ya kan, sebagai pasangan hidup lu, gue minta lu yang coret tulisan hope-nya. Jadi tadi nggak ada coret nih. Oh. Ya udah. Maksudnya dia yang nato? Cuma nyoret doang. Kalau natonya mah gua, temen gua. Maksud gua cuman lu yang bisa nyoret tulisan hope ini nih, gua bilang gitu. Ya udah, 2 tahun gua PDKT nggak diterima-terima juga. Akhirnya di tahun kedua dia bilang, ke tukang tato yuk. Gitu. Mau ngapain? Ikut aja. Ke tukang tato, ke tempat teman gua. Dia ngajak tuh? Dia ngajak. Dari situ dia bilang, mana? Teman gua namanya Ber,
siapin tinta sama jarum, mau ngapain? Gue mau coret tulisan Hope-nya. Asik. Obat gue diterima. Iya, oh gitu ya. Ada sama si temen gue di kerjaan jarumnya ditajemin, didalemin pas ditusuk. Anjing kan dikit banget, beda banget sama bikinnya. Jadi makanya menceng-menceng karena yang bikin yang nato ya nyonya yang sekarang. Ya karena bukan tato artis, jadi menceng-menceng nggak apa-apa. Gitu. Nah ini gue bikin di situ. Ini zaman ya kita main masih demen judi lah kasarnya. Demen judi, masih demen judi. Kalau ini yang cewek apa nih maksudnya? Ah ini pin up girl nih kasarnya dulu ya standar lah. Kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan bandel era muda ganti sono ganti sini, ya kan pacaran baru berapa bulan. Tapi gue nggak double ya. PR gue bisa baru putus, tapi gue 2 hari kemudian udah ada lagi. Oh, kayak lu flash disk juga dong ya? Yo, cepet. Nyolok kemana-mana. Tapi gue kagak yang double. Oh, kan ada gitu orang ya. yang pacaran bisa 3 gitu. Gue nggak 1 aja, 1 putus, tapi 2 hari ada lagi gitu. Cakep. Yang menarik punggung gue Bang Trison. Ini ada Danzig sebelah kiri. Oh iya. Oh kayak ini almarhum ya? Almarhum Ari Ari, Yanuar. Yang sebelah kanannya Corrosion of Conformity, tengahnya Black Flag. Nah, gue bikin tato Danzig ini terinspirasi dari tato Danzignya Ari di punggung. Oh gitu. Ari kan punggung, Danzig. Nah, gue pengen Cool, bikin ya. punggung tadinya, tapi gue pikir gue punya 3 band yang pengen gue bikin, gue satuin. Jadi gue bikin Itu Danzig. band-band idola lu semua Band-band tuh ya? idola gue semua. Danzig, Social Distortion. Black Flag, Black Corrosion of Conformity. Gitu. Oke. Ini udah dari 4 band itu yang pertama kali lo sukain yang mana, Bro? sebenarnya gue pertama kali demen dengerin sebelum Social di gue dengerin Misfit dulu. Oh, Misfit lah ya. Ketika Danzig jadi vokalisnya masih di sana. Gitu. Nah, dari situ gue demen punk rock lah. Pertama kali gue cinta punk rock, Misfit dan The Exploited. Oke. Social di gue masih mundur dikit dengerinnya. Jarak setahun baru gue ngerti Social di, pas gue dengerin Social di. Ini nih yang gue cari nih. Gitu. Gue pakai baju boleh nih? Boleh. Oke. Dingin juga gue asik nih. Oke. Nah, dari situ akhirnya gue lumayan memperdalam musik punk lah di era itu. Dimana di zaman-zaman kita nongkrong pita, Iya. nungguin teman keluar negeri bawa kaset, kayak gitu-gitu bawa segala macam. Lo lagi zaman-zaman Pitap itu udah punya band lo? Punya Antiseptik namanya. Oh, Antiseptik. Ya. Oh, lu dulu situ ya? Basisnya gua almarhum Robin. Oh, dulu masih basis lo. main bass. Ih. Robin Sangat Iya, Robin almarhum Robin ya. almarhum Robin, gua Acit almarhum sama Berry. Oke, oke. Punk rock juga. Bang Rock juga. Kok bisa jadi gitaris lu dari basis? Kenapa emang? Awalnya Kan lebih gampang main bass kayaknya. Iya. Septic waktu itu memang butuhnya pemain bass. Oh gitu. Padahal lu gitaris waktu itu. Drummer malah. Malah drummer. Drummer awalnya main drum. Makanya gue ngefans Ari dulu. Awalnya main drum, terus akhirnya jadi basis. Setelah jadi basis jadi vokalis doang gue di waiting room. Nggak main apa-apa. Nggak main gitar, nggak main instrumen dan segala macem. Gue jadi vokalis doang di waiting room. Sampai akhirnya pas Superglad baru gue gitar vokal. Di waiting room gitar doang. Vokal doang. Oh, vokal doang. Oke, kayak Monot juga lo. Monot juga dulu drummer deh. Awalnya drum ya, tahunya cuma dudak doang lurus gitu. Terus Ari yang wah ini mainnya gimana nih mikir-mikir gitu. Udah belajar main drum, tapi pas kebetulan pada saat itu si Antiseptik basisnya keluar ngajakin gue untuk ngisi tahun 90 pas banget. Tahun 90 gue gabung sama Septik. Pertama kali cuman belum punya lagu sendiri, kita masih cover Black Flag, cover Napalm Death ya di cover dulu. Terus DRI masih cover kayak gitu-gitu, lebih ke hardcore dan segala macem. Udah berjalan sama Septik sampai 97. Waktu ngedrum lu sama siapa band? Gua pernah gantiin drummernya Nobra dulu. Ucok ngantuk. Iya. Jenazah, Ucok jenazah. Iya, Ucok ini Sid. Oh, iya. Ada mesin. Sempat bantuin Nobra, bawain Sepultura dulu. Gitu. Tapi cuma sekali doang ada drummer yang nggak bisa. Lu main drum tuh di situ. Main drum. Garis Sepultura ya. Sepultura. Gitu. Berarti lu jago juga dong main drum lu, Bro. Gitu dah, asal gedebak-gedebuk doang. Udah dari situ, udah nggak pernah drummer nggak pernah punya band ketika gue ngedrum nggak pernah. Tapi lu pernah minta petunjuk lo sama almarhum? Pernah, awal gue kenal dia kan pertama gara-gara Kupluk Danzig gue. Kupluk Danzig yang, wah lu demen Danzig lu, banget gue gitu. Lebih ke Misfitnya sih gue, wah udah. Ngobrol sama almarhum,
anjing nih Ari Rox nih dalam hati. Gue udah, ya umur kan beda waktu itu. Karena gue masih sekitar SMP mau ke SMA, dia udah kuliah kan pada saat itu kan. Anjing Ari Rox nih, gitu, udah diajak ngobrol segala macam, udah. Nanya main drum musik gimana sih? Lu bisa apaan sekarang? Ya baru bisa gini-gini doang ya. Kasih ya standar-standar dikasih tahu. Udah dari situ lah gue diajak Apotek Retna. Kenal lah gue sama tim-tim Retna tuh, Glenn, Dayan dulu. Lu berarti ngefans lah sama almarhum. Ngefans. Sama ente juga. Gue tersanjung gue nih sampai dulu. Morox main di Gor Tanah Abang yang gue ada. Jadi menurut lu tuh almarhum Ari tuh kayak gimana, Bro? Dan saat ini udah ada nggak yang menjelma seperti dia penggantinya dia gitu? Belum sih. Karena gini, almarhum Ari itu selain influencer membawakan genre yang non mainstream di Indonesia, dia pelakunya masalahnya. Tuh. Sedangkan gua pribadi pada saat itu adalah penikmatnya. Jadi ketika Rox main atau siapa main, gua masih jadi penikmat di bawah. Masih demen nonton, slam dance, headbanger, diving dan segala macam. Gua masih penikmat. Dia sudah pelaku pada saat itu. Dan influence dia lebih dulu daripada arus mainstream di tanah air pada saat itulah. Ya kasarnya dia pulang dari Amerika, balik dengerin Master of Puppet dengan kupluk Danzignya, tato Danzignya dan segala macam. Siapa yang tahu Danzig pada saat itu? Hanya beberapa segelintir orang yang nongkrong di Pit Pub doang kan. Nah, gua salah satunya penikmatnya, pengikutnya pada saat itu. Wah, Rox. Berarti sering lah lo ikutin konser-konsernya Rox ya? Sering, kemana? Sering. Pasti ngabarin dulu gitu. Yang gue inget sih lo masih megang-megang sepatu gue dulu. Oh dia manggung band, gue dibawa mancing. Oh, udah dodo deng, luau deh kayak. Rambut pada depan banget. Gitu ya. Itu SMA lo masih? SMA, kan SMA nggak boleh gondrong, itu depan diumpet-umpetin doang. Iya. Lipet-lipet. Gitu dia. Boleh dibilang, walaupun gue udah ngeband pada saat itu, tapi masih ngasal banget lah. Nggak seperti band-band yang udah kayak Rox udah ikut festival, sudah punya album dan segala macam. Gue di SMA band masih ya band skena aja. Mulai serius banget ke dunia industri musik gue baru tahun 94. Sama Superglad ya? Sama Waiting Room dulu. Oh, Waiting Room. Waiting Room rilis 94. Sempat ngeluarin album sama Waiting Room? Ngeluarin album 94, terus tahun 2000 desain Aquarius. Nah, lebih tambah ngeri lah tuh masuk major gua. Terus gua diajak Melly Guslow untuk bantuin beberapa lagunya dan segala macem. Sebagai apa lo? Penyanyi atau? Vokal juga, nyanyi Melly Guslow dan segala macem. Di soundtrack Ada Apa Dengan Cinta, kalau lo dengerin lagu yang Truly Madly Deeply Hate You, pas suara growl teriaknya tuh, nah itu suara gua. Oh itu lu tuh ya? Pas Gila, gua gak nyangka. Nah, Pantesan lu bikin band metal sekarang ya? Ternyata Dari growlnya dulu. keren buruk. Gue pengen bikin band metal nggak kesampean. Oh gitu ya? Sebelum Superglad tuh? Sebelum ya Septic punk rock, Superglad punk rock. Gue pengen bikin band metal, aduh sama siapa ya, bingung gitu, nggak kesampean. Baru 2018 baru kesampean bikin band metal. Itu udah bikin album loh? Kausa. Sama Kausa ya? Kausa udah 2 album. Album Oh, pertama udah 2 ya? 2. Album pertama 2018, album kedua baru kemarin. Pas pandemi rilisnya. Udah rilis? Rilis pas pandemi. Nah itu yang bentrok mau bikin film horor nggak jadi. Harusnya tuh promonya video klip film horor, film horor. Film horornya juga belum tayang nih? Belum, boro-boro tayang. Syuting aja belum, gua udah beli tuh Oh, syuting belum? galon darahnya 4 jirigen. Gitu ya? Terus alat buat nyipratinnya gua udah beli tuh di Tokopedia tuh. Jadi tinggal lu pencet, cepet, muncul, gitu. Udah gua bikin, ya ceritanya kan ada sosokan 300, gua ngeliat 300, anjing. Artnya bagus, maksudnya dia bunuhnya sadis, ya kan? Cerot. Tapi enak ditonton, nggak gitu kita. Lo kalau nonton serial di Netflix, ada serial The Boys, superhero gila tuh. Wah, itu yang gue lagi keinspirasi dari situ. Anjing dia bisa ngeblack kepala, cepret gitu. Tapi kok kita nggak gimana ya gitu. Nah itu yang gue lagi demen nonton film gitu. Wah, anjing ternyata semua itu bisa hilang persepsinya kalau kita tahu angle-nya, kita tahu bahwa ini artnya, beauty-nya kayak gini nih. Jadi ngebunuh dengan darah muncrat itu ada beauty shot ternyata. Gitu. Iya, gue tunggu deh karya-karya terbaru lu. Amin. Lo. Siap. Mudah-mudahan apa yang sudah lu buat bisa terjadi lah. Amin. Terus di saat-saat kayak gini, pandemi gini, pengen kemana kira-kira yang enak menurut lo? Dari kemarin tuh, gua kan gini, gua orang Sunda, ya kan, bokap orang Linggarjati, nyokap orang Cirebon.
Gue lahir di Ambon. Oh, di Ambon Di lo Ambon lahir? lahir. Lahir di Ambon sampai umur 6 tahun, gue pindah ke Manado. Bokap dulu kerja di instansi pemerintah. Bulog lah. Sampai akhirnya di Manado, gue lumayan lama tuh. Dari TK ketemu lulus SD. Di Manado. Di Manado. Jadi gue kenal lama di Manado, jadi gue banyak kenal orang-orang Manado banyak. Di Ambon gue lahir. Gue pengen banget sebenarnya kalau pandemi selesai liburan antara Ambon dan Manado, gitu. Karena gini, gue pengen napak tilas pertama ke Ambon. Ari-ari gue ada di sono, friend, di daerah Kudamati. Dikubur di sana ari-ari gue. Gue pengen lihat rumah gue dulu karena gue nggak pernah ke Ambon dari gue lahir. Oh gitu ya. Semenjak gue pindah, gue nggak pernah balik ke Ambon. Sekarang udah jadi kota musik dunia loh bro. Iya, Ambon. makanya. Kemarin Edan-edanan. waktu peneguhan sebagai kota musik gue kebetulan datang ya, diundang ya yang konvensi musik tuh. Ya. Oh lu di situ ya di Ambon ya? Di Ambon. Makanya gue pengen banget balik ke Pantesan Ambon. ini apa ya, muka-muka lo Ambon-Ambonnya ada. Kalau Manado, gue sering bolak-balik. Ya. Maksudnya, sebelum pandemi gue sempat ke Manado, sering Superglad pernah 4 kali main di Manado, gitu. Terus gue sering liburan ke Manado karena masih banyak teman-teman di sana. Salah satu pejabat negaranya, pejabat daerahnya juga teman SD gue. Oh. Jadi gue sering bolak-balik ke Manado. Nah kalau Ambon gue nggak pernah sama sekali. Cuman lahir. Dari lahir doang. Nah gue pengen tahu rumah gue dulu udah jadi kayak apa, rumah sakit gue kayak gimana, apa namanya, yang ngejagain gue tuh masih pada ada nggak dulu? Karena gue masih inget nama-namanya. Ada Ing Cornelis, ada itu yang jagain gue waktu kecil. Bahkan nyokap gue tuh kalau sampai sekarang di rumah makan sama apaan mah? Itu ada itu ikan goreng sama sambal ing bilang gitu. Dia bilang sambal ing karena si pintu gue si Ing Cornelis itu yang bikin sambal kayak gitu sama Suster Ona. Tahu masih ada nggak? Nah gue pengen kesana sebenarnya. Gitu ya. Rindu gue. Ambon manis ya. Mudah-mudahan lah bisa cepat terlaksana bro. Amin. Enak banget Ambon, keren. Makanya. Lautnya apalagi ya. Naksepa ya. Wah, Naksepa. itu lu di kota Ambon ya lahir? Gue di kota Ambon, di Valentin. Daerahnya namanya Valentin. Valentin. Pernah di Kudamati, pernah di Valentin. Mudah-mudahan deh terlaksana bila perlu Amin. kita jalan bareng bro. Amin. Iya. Yoi. Kapan lah kita jalan bareng gitu loh, Superglad sama Rocks. Harus tuh Main cuy. di Ambon ya. Ya, para IO abis apa namanya? Abis pandemi, hubungilah kami murah meriah. Iya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo dulu, si mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi deng buju-buju. Lah sampai besar begini, beta tak lupa mama